Pesawat terbaru dengan komponen Amerika, persenjataan rudal hipersonik yang tidak mungkin dicegat, dan tank legendaris yang sangat sulit ditembus semua ini dimiliki Israel. Apa yang mampu dilakukan Angkatan Bersenjata Israel dengan menggunakan persenjataan ini? Anda akan mengetahui sekarang bahwa negara tersebut memiliki persenjataan yang luas, termasuk beragam tank, sistem pertahanan udara yang kuat, dan banyak lagi yang akan kita bahas lebih lanjut. Namun, Angkatan Udara Israel memainkan peran penting dalam serangan ke Iran baru-baru ini. Angkatan Udara Israel menunjukkan melakukan serangan ke wilayah udara Iran. Dalam operasi ini, pesawat tempur F-35 Adir juga termasuk yang melakukan serangan tersebut. Israel biasanya mengadopsi strategi kolaborasi dengan negara-negara yang lebih besar dan lebih kaya, seperti Amerika Serikat, berkat berbagai perjanjian dan dukungan dari Amerika Serikat. Israel telah mengakuisisi pesawat tempur canggih Amerika F-35 Lightning II yang dapat membuat Anda terkesan dengan kemampuannya. Pesawat siluman yang dikembangkan oleh Lockheed Martin ini adalah pesawat tempur paling modern dan serbaguna yang menggantikan model lama seperti F-16. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan kecepatan yang mengurangi visibilitas radar dan meningkatkan kemampuan tempur dalam pertempuran udara ke udara serta darat. Meskipun ukurannya relatif kecil, F-35 sangat efektif karena dapat menembak musuh dengan berbagai persenjataan, termasuk peluru kendali, bom berpemandu presisi, rudal udara ke udara, dan amunisi anti-tank. Hal ini menjadikannya alat serbaguna untuk menghancurkan musuh. Beberapa negara klien, termasuk Israel, juga telah melengkapi pesawat tempur ini dengan rudal anti kapal yang memperluas fungsinya. Kemampuan F-35 untuk mencapai kecepatan hingga 1.900 km per jam memungkinkannya untuk mencapai posisi kunci musuh dengan cepat dan menembak mereka dengan rudal presisi. Berkat kemampuan manuvernya yang tinggi, pesawat tempur ini dapat menghindari rudal bahkan lebih cepat, sehingga efektif dalam pertempuran udara ke udara. Namun, F-35 bukan satu-satunya yang mampu menangani musuh. Israel memiliki senjata buatan sendiri rudal berpemandu yang diluncurkan dari udara yang dikenal sebagai Popeye-1 dan Popeye-2. Popeye-1 diperkenalkan ke layanan pada awal tahun 1986 dan dirancang khusus untuk digunakan pada jet tempur F-15. Rudal tersebut memiliki berat total 1.360 kg dengan hulu ledak 360 kg, serta memiliki jangkauan terbang hingga 80 km dengan kecepatan 550 km per jam. Namun, ada batasan terkait dengan Popeye-1. Untuk membawanya dengan jet tempur, perlu dipasang POD peluncuran tambahan seberat 865 kg. Beban tambahan ini mengurangi kecepatan pesawat. Itulah sebabnya F-15 Eagle dipilih untuk mengangkut rudal ini, karena merupakan pesawat tempur kuat yang tetap menjadi salah satu yang tercepat bahkan di antara pesawat tempur modern, meskipun diperkenalkan pada tahun 1980. Kecepatan F-15 sangat mengesankan, dengan kecepatan maksimum 3.100 km per jam dan jangkauan hampir 5.000 km, menjadikannya pemimpin yang tak terbantahkan. Ia dapat menembus posisi musuh dan memukul mereka secara akurat menggunakan Popeye-1, meskipun tentu saja ia harus menghindari pertahanan udara musuh. Namun, perlu dicatat bahwa Israel juga memiliki respons terhadap senjata ini. LORA adalah sistem rudal taktis Angkatan Laut Israel yang dirancang untuk menghancurkan pertahanan udara musuh secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kecepatan tinggi. Meskipun Israel tidak mengungkapkan spesifikasi numerik pastinya, ada data yang menunjukkan bahwa LORA dapat mencapai kecepatan melebihi 6.000 km per jam. Ini berarti rudal tersebut bergerak sangat cepat sehingga praktis tidak terlihat oleh mata manusia yang meluncur di atas kota dan meninggalkan raungan yang memekakan telinga. Lebih lanjut lagi, saat ini LORA hampir mustahil untuk dicegat karena tidak ada sistem pertahanan udara yang mampu menangani kecepatan seperti itu, kecuali yang akan kita bahas sesaat lagi. Sistem rudal ini dapat dikerahkan baik di darat maupun di laut untuk menargetkan objek infrastruktur musuh utama, seperti pusat komunikasi, pembangkit listrik, dan sistem pertahanan udara. Yang lebih menarik lagi, Israel menawarkan untuk berbagi data teknis tentang LORA dengan negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat. Namun, tidak ada yang menunjukkan minat. Hal ini dapat menguntungkan karena tidak ada musuh potensial yang memiliki informasi tentang cara kerja dan struktur rudal ini. Tetapi, bagaimana jika musuh memutuskan untuk menggunakan rudal mereka juga?
Disinilah Iron Dome berperan. Dan ini bukan senjata, melainkan sistem yang dirancang untuk melindungi. Sistem ini terdiri dari 3 peluncur yang masing-masing mampu menembakkan 20 rudal, yang berarti bahwa dalam kondisi ideal, satu sistem dapat menyerang hingga 60 target secara bersamaan. Setiap rudal Iron Dome dapat mengidentifikasi dan menyerang targetnya. Agar berhasil, sistem ini perlu mengenai target dengan tepat. Jika tidak, ia akan meledak di dekat ancaman, menyebar menjadi pecahan-pecahan yang mampu mencegat objek musuh. Hal ini memungkinkan Iron Dome untuk berhasil melawan ancaman yang lebih cepat. Fakta yang menarik adalah bahwa sistem ini sepenuhnya dikembangkan oleh Israel. Namun, Amerika Serikat telah menyediakan dana dan dukungan kepada Iron Dome. Israel, selama hampir 1 dekade, menginvestasikan total sekitar 1,6 miliar dolar dalam produksi dan pemeliharaan teknis. Drone Harop 2 yang diproduksi oleh perusahaan Israel, Israel Aerospace Industries. Drone ini terbukti jauh lebih murah dibandingkan tujuan utamanya. Harop dirancang untuk menargetkan objek penting yang strategis dan menyerang sasaran taktis seperti radar musuh, sistem pertahanan udara, dan instalasi militer lainnya. Salah satu fitur unik Harop adalah kemampuannya untuk menghancurkan diri sendiri. Tidak seperti amunisi konvensional yang meledak saat mengenai sasaran, drone ini dapat diprogram untuk ledakan tertunda. Drone ini dapat diluncurkan dekat dengan kendaraan musuh dan dibiarkan jatuh. Ketika musuh mengira drone tersebut belum berfungsi, ia dapat diberikan perintah untuk memicu ledakan. Ini memang senjata yang canggih, namun memiliki kekurangan, yaitu radarnya relatif kurang kuat. Namun, masalah ini diselesaikan oleh F-35 yang dapat mengirimkan data ke Harop. Tugas serupa juga dapat dilakukan oleh helikopter Apache A-64, yang dianggap sebagai salah satu pesawat militer terbaik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Helikopter ini telah berhasil digunakan dalam situasi tempur nyata dan terus menunjukkan keefektifannya. Apache dikembangkan pada tahun 1970-an dan dirancang sebagai alat yang sangat mobile untuk menghancurkan kendaraan lapis baja musuh di luar jangkauan musuh. Selama bertugas, helikopter Apache telah mengalami beberapa tahap modernisasi yang secara signifikan memperluas jangkauannya, daya tembak dan peningkatan efisiensinya. Versi paling terkenal dari helikopter Apache A-64 adalah A-64D Longbow, yang memiliki fitur peningkatan kemampuan bertahan hidup dan mobilitas. Helikopter ini dilengkapi dengan senjata otomatis yang kuat, dengan radar yang mampu melacak hingga 128 target di darat dan menyerang secara bersamaan hingga 16 dari mereka. Terlebih lagi, Apache dapat berbagi informasi target dengan helikopter lain dan memandu rudal mereka. Helikopter ini sangat ideal untuk menghancurkan divisi tank musuh dalam situasi di mana pejuang tidak dapat melepaskan tembakan langsung, misalnya di daerah pegunungan atau tempat persembunyian lainnya. Namun, apa yang akan terjadi jika musuh melancarkan serangan darat massal? Jangan khawatir. Israel memiliki solusi untuk itu. Ranjau terbaik telah menggabungkan kekuatan meriam tank dan peluru kendali presisi, menjadikan tank Merkava salah satu yang paling mematikan di dunia. Banyak yang menganggap Merkava sebagai salah satu tank terbaik, bahkan mungkin yang terbaik, saat ini. Ini berkat inovasi dalam desain dan strategi tempur yang telah diterapkan, yang memperkuat kemampuannya di medan pertempuran. Merkava telah mendapat peningkatan baru dalam daya tembak. Tank Merkava dilengkapi dengan meriam Smoothbore 120 mm, dengan sistem penargetan yang sangat efektif, membuat tank ini sangat akurat. Hal ini memungkinkan seorang penembak yang terampil untuk menyerang titik-titik musuh yang paling rentan. Tidak mengherankan jika seorang penembak profesional berhasil mengenai tank musuh tersebut, dengan tembakan langsung yang meledakkannya dari jarak dekat. Muatan amunisi di dalam Merkava sangat mengesankan, terdiri dari 62 butir peluru dan bahkan dapat ditingkatkan menjadi 86 butir. Fitur unik lainnya dari Merkava adalah adanya kompartemen khusus yang digunakan untuk mengangkut pasukan atau tentara yang terluka. Jika fungsi ini tidak diperlukan, kompartemen tersebut dapat diisi dengan amunisi tambahan, yang pada dasarnya mengubah Merkava menjadi mesin tempur serbaguna yang mampu melakukan peran taktis sebagai tank dan pengangkut personel lapis baja, tergantung pada situasi medan perang. Kompartemen tersebut memiliki pintu lapis baja yang memungkinkan kru untuk keluar dari tank dari belakang dalam situasi kritis.
Namun, dalam banyak kasus, seseorang tidak perlu meninggalkan tank karena sangat terlindungi. Lambungnya memiliki desain berbentuk baji yang menyebabkan sebagian besar proyektil memantul dan tidak lebih dari ketakutan bagi kru. Namun, bahkan jika proyektil mengenai tank, proyektil tersebut harus menembus lapisan baja yang tebal serta lapis baja modular generasi keempat yang didistribusikan ke seluruh lambung. Keunggulan utama Merkava terletak pada kemampuan menembakkan rudal Lahat. Lahat adalah peluru kendali anti-tank dengan panduan laser yang telah menjalani uji coba yang serius dan baru-baru ini memasuki produksi. Awalnya, Israel dan General Dynamics berencana untuk memproduksi rudal ini bersama-sama untuk menjual sistemnya ke Amerika Serikat, tetapi rencana ini belum terrealisasi. Namun, Lahat dapat diluncurkan dari senjata tank tempur utama 105 mm, 120 mm, dan 125 mm. Meskipun fokus utamanya adalah pada penggunaannya dengan pada tank Merkava. Misi utama misil tersebut adalah untuk menyerang tank dan helikopter musuh pada jarak hingga 6 km, dengan kecepatan rata-rata 280 meter per detik, dan dapat menembus armor aktif tank. Apalagi, Lahat dapat naik di atas target dan menyerang target musuh. Titik paling rentan, seperti burung pemangsa, saat ini serupa. Amunisi hanya tersedia pada tank Abrams Amerika. Tetapi bahkan mereka tidak dapat menandingi kekuatan Lahat. Untuk menghancurkan Merkava, musuh harus menggunakan persenjataan terbaik yang tersedia. Namun, Israel mendapat dukungan serangan udara dalam bentuk F-35 dan F-15, dengan rudal yang kuat. Dengan pendekatan dan teknologi yang begitu canggih, Israel dapat berhasil melawan lawan manapun, bahkan jika mereka memiliki keunggulan numerik. Video telah berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.